Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini sekarang kita akan membahas bahasa Jawa kelas 4 SD, uji kompetensi halaman 114 sampai 118. Di sini ada cerita wayang yang berjudul Goleki Gung Susuhe Angin. Nah, nanti saya akan mengartikan teks bacaan yang berjudul Goleki Gung Susuhe Angin. Setelah itu kita akan mengerjakan bersama uji kompetensi yang ada di halaman 114 sampai 118 buku paket bahasa Jawa. Baik, kita mulai sekarang. Goleki Gung Susuhe Angin. Jadi ini masih tentang cerita wayang dari Pandawa dan Kurawa. Goleki Gung Susuhe Angin ini nanti akan bercerita tentang perjalanan Werkudara dalam mencari sarang atau susuh dari angin. Pandhawa iku seneng meguru, golek ngilmu, ngudi kesakten. Jadi digambarkan bahwa para Pandawa itu suka berburu, mencari ilmu dan mencari kesaktian. Jadi Pandawa yang 5 itu di sini digambarkan adalah para laki-laki yang suka berburu, mencari ilmu dan kesaktian. Salah siji gurune Pandawa yaitu Begawan Durna. Nah, salah satu nama guru dari Pandawa ini adalah Begawan Durna atau dikenal juga dengan nama Resi Durna. Kejaba dadi gurune Pandhawa, Begawan Durna uga dadi gurune Kurawa. Nah, selain jadi gurunya Pandawa, ternyata Begawan Durna ini juga menjadi guru dari Kurawa. Jadi Pandawa dan Kurawa itu kan saling bermusuhan. Tetapi si Begawan Durna ini ternyata adalah guru dari Kurawa dan Pandawa. Bedane Kurawa iku anggone meguru ora temen. Dawuhe gurune ora ditindakake kanthi temen, mung ngandelake sugihe. Nah, meskipun sama-sama berguru pada Begawan Durna, tetapi Kurawa itu dia ketika berguru atau ketika belajar tidak bersungguh-sungguh, ora temen. Dawuhe gurune ora ditindakake. Ajaran-ajaran dari Begawan Durna itu tidak dilaksanakan oleh Kurawa, tetapi mereka hanya mengandalkan kekayaannya semata. Dene Pandhawa anggone meguru kanthi temen. Sebaliknya para Pandawa ketika belajar itu mereka bersungguh-sungguh. Kabeh dawuhe gurune mesti ditindakake kanthi temen lan semangat. Semua ajaran, semua perintah dari gurunya yaitu Begawan Durna dilakukan dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh oleh para Pandawa. Mula saka iku Kurawa banjur kalah sekti. Oleh karena itu para Kurawa kalah sakti dibandingkan Pandawa. Jadi meskipun sama-sama belajar pada Begawan Durna, tetapi karena Kurawa itu belajarnya tidak sungguh-sungguh, kemudian mereka juga tidak melaksanakan perintah dari gurunya, maka kesaktian para Pandawa lebih tinggi dibanding Kurawa. Karena kalau Pandawa itu bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Untuk artinya lebih jelas dapat kalian baca di slide selanjutnya. Baik, sekarang kita masuk paragraf kedua. Begawan Durna uripe disubya-subya utawa diseneng-senengake déning Kurawa.
Mula luwih nggatekake Kurawa ketimbang Pandhawa. Tetapi para Kurawa itu selalu memuji-muji, menyenangkan hatinya si Begawan Durna, sehingga si Begawan Durna, si gurunya ini lebih perhatian pada Kurawa daripada Pandhawa. Jadi meskipun tadi Kurawa itu ketika belajar tidak bersungguh-sungguh, tetapi dengan kekayaannya, dengan hartanya, Kurawa selalu memanjakan gurunya, selalu memanjakan Begawan Durna dengan hartanya, sehingga meskipun mereka tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, tetapi Begawan Durna lebih sayang, lebih perhatian kepada Kurawa daripada Pandhawa. Saliyane iku, menawa kadang Kurawa ora temen anggone meguru, dheweke ora wani nyeneni. Selain itu, meskipun terkadang Kurawa itu tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, tapi Begawan Durna tidak pernah berani memarahi mereka. Ora mung iku, apa bae karepe utawa panjaluke Kurawa tansah diiyani utawa dituruti. Selain itu, apa saja permintaan dari Kurawa itu pasti dituruti oleh gurunya, yaitu Begawan Durna. Jadi apa mau dari Kurawa selalu diikuti, selalu dipatuhi oleh Begawan Durna. Terjemahannya dapat kalian baca pada slide berikutnya. Sekarang kita masuk paragraf ketiga. Dasar Kurawa ora duwe ati. Dasar Kurawa duwe ati drengki, srai lan jahil. Dheweke kepingin ngarah patine Pandhawa. Pada dasarnya si Kurawa itu memiliki hati yang iri, dengki, dan tidak senang dengan para Pandhawa, maka Kurawa ini sangat ingin sekali agar si Pandhawa terbunuh, mengharapkan kematian dari Pandhawa. Lumantar Patih Sengkuni, Begawan Durna dikongkon nyenakake Pandhawa kanthi cara alus. Nah, melalui Patih Sengkuni ini masih termasuk pamannya dari Kurawa. Nah, paman Sengkuni ini biasanya memberi nasihat-nasihat atau ajaran kepada Kurawa bagaimana cara-cara untuk menyingkirkan Pandhawa. Nah, suatu hari Patih Sengkuni mendatangi Begawan Durna, kemudian meminta Begawan Durna agar memusnahkan atau membunuh para Pandhawa dengan cara yang halus. Jadi biar tidak ketahuan bahwa itu adalah perbuatan Kurawa. Begawan Durna manut. Begawan Durna mematuhi atau mau bekerja sama dengan Patih Sengkuni. Sena iya Werkudara diapusi. Nah, caranya adalah dengan menipu Raden Werkudara atau Raden Sena, nama lainnya dari Werkudara. Ditipu bagaimana? Dheweke dikongkon goleki susuhe angin, jarene kanggo nambah kasaktene. Raden Werkudara ditipu. Dia disuruh mencari susuhe angin atau sarangnya angin. Si Begawan Durna ini berkata bahwa si Werkudara harus mencari sarangnya angin. Tujuannya untuk apa? Kanggo nambahi kesaktian, untuk menambah kesaktiannya. Sejatine susuhe angin iku ora ana. Tetapi sebenarnya sarang atau susuh dari angin itu tidak ada. Tujuannya mung ben Werkudara nemahi pati. Tujuannya hanya supaya Raden Werkudara itu tewas ketika mencari sarang angin ini.
Werkudara ora nyono menawa sejatine mung arep diarah patine. Nah, Raden Werkudara ini karena dasarnya dia adalah baik dan percaya pada omongan gurunya, maka dia melaksanakan perintah dari gurunya itu. Dia tidak pernah menyangka atau berpikir buruk bahwa semua itu hanya rencana untuk membunuhnya saja. Dheweke budal goleki susuhe angin. Werkudara pergi mencari sarang dari angin. Kurawa sorak-sorak seneng. Ing pangirane Werkudara mesti bakal mati. Nah, para anggota Kurawa ini melihat Werkudara mencari sarangnya angin, mereka bergembira, bersorak-sorak senang. Karena mereka berpikir bahwa nantinya Werkudara pasti akan mati ketika mencari susuh dari angin. Jebul Werkudara bali. Ternyata Werkudaranya malah berhasil pulang dengan selamat. Kondo menawa susuhe angin ora ono. Dheweke ora bisa nemokake. Berkata bahwa sarangnya angin itu tidak ada, dia tidak bisa menemukannya. Jadi di sini karena Kurawa itu merasa iri, dengki, dan tidak senang dengan Pandawa, dia meminta Patih Sengkuni untuk berbicara dengan Begawan Durna agar mencari cara untuk memusnahkan Pandawa. Kemudian si Durna menyetujuinya. Dia menyuruh Raden Werkudara untuk mencari sarang atau susuhe angin. Padahal itu tidak ada. Dengan harapan Raden Werkudara nantinya akan mati dalam perjalanan mencari sarang angin. Terjemahannya dapat kalian baca sendiri di layar. Baik, sekarang kita masuk paragraf selanjutnya. Patih Sengkuni ora kurang akal. Nah, tadi ketika Raden Werkudara berhasil pulang dengan selamat setelah mencari sarangnya angin, Kurawa dan Patih Sengkuni ini merasa kecewa. Tetapi Patih Sengkuni tidak kehabisan akal. Begawan Durna dibisiki maneh. Begawan Durna diperintahkan lagi dengan tugas yang baru, yaitu supaya gawe padine Werkudara. Tetap tujuannya hanya satu, yaitu agar Werkudara mati. Saiki Werkudara diwenehi tugas maneh. Begawan Durna memberi tugas kedua pada si Werkudara, supaya nemokake banyu panguripan sing jenenge Tirta Perwitasari, agar Werkudara ini mencari air kehidupan, banyu panguripan yang bernama Tirta Perwitasari. Banyu panguripan iku anane ing tengah segara kandhane Begawan Durna. Air kehidupan Tirta Perwitasari ini ada di tengah-tengah segara. Segara itu samudra atau laut. Itu kata Begawan Durna. Jadi setelah tugas yang pertama, rencana yang pertama tadi tidak bisa membunuh Werkudara, si Begawan Durna menyusun rencana kedua, yaitu menyuruh agar Raden Werkudara mencari air kehidupan atau banyu panguripan yang bernama Tirta Perwitasari, yang mana terletak di tengah samudra, dengan tujuan nantinya Raden Werkudara akan mati ketika menyelam di samudra tersebut. Artinya dapat kalian baca lebih lengkap pada slide ini. Nah, itu ada gambar dari Patih Sengkuni. Baik, sekarang selanjutnya. Tanpa duwe panyono ala, Werkudara budal nyegur tengah segara. Tidak memiliki pikiran buruk ataupun firasat buruk, Werkudara masuk ke dalam
samudra iku. Dheweke ora ngerti menawa sejatine dheweke direwangi sedulure tunggal Bayu kang jenenge Begawan Maenaka. Werkudara tidak tahu bahwa ketika dia menyelam ke dalam laut, itu dia dibantu oleh saudaranya Tunggal Bayu, sedulur atau saudara masih satu keturunan dari Bathara Bayu yang bernama Begawan Maenaka. Begawan Maenaka itu wujudnya gunung. Nah, adapun wujud atau rupa dari Begawan Maenaka ini berupa gunung. Nalika Werkudara nyegur segara, Begawan Maenaka ngetotake ing sangisore. Nah, caranya Begawan Maenaka membantu Werkudara yaitu ketika Werkudara menyelam ke dalam laut, si Begawan Maenaka yang berbentuk gunung ini mengikuti di bawahnya, di bawah Raden Werkudara. Mula Werkudara ora bakal kelelep ing segara, sehingga Raden Werkudara tidak akan tenggelam di dalam laut karena ditolong oleh Begawan Maenaka. Tekan ing satengahe segara, Werkudara ketemu karo Dewa Ruci. Nah, ketika Werkudara sampai di tengah laut, dia bertemu dengan Dewa Ruci. Nah, siapakah Dewa Ruci? Dewa Ruci itu dewa wujude kaya Werkudara, nanging gedene mung sak kepel. Dewa Ruci itu adalah dewa yang memiliki rupa wajah mirip dengan Raden Werkudara, tetapi dia hanya seukuran kepalan tangan saja, jadi sangat kecil dibandingkan Werkudara. Senajan gedene mung sak kepel nanging sakti banget. Tetapi meskipun ukurannya hanya satu kepalan tangan, tetapi Dewa Ruci ini sangat sakti. Werkudara bisa dilebokake ing kupinge. Raden Werkudara masuk ke dalam telinganya si Dewa Ruci. Jadi meskipun ukurannya hanya sekepalan tangan, tetapi dia sangat sakti hingga bisa memasukkan Raden Werkudara ke dalam telinganya. Nah, tujuannya apa? Kenapa Werkudara harus dimasukkan ke telinganya? Tujuannya itu ing kono Werkudara diwulang maneka kawruh lan ilmu. Ternyata tujuan si Dewa Ruci itu kenapa memasukkan Werkudara ke dalam telinganya adalah agar dapat mengajari Raden Werkudara ilmu-ilmu dan kesaktian. Werkudara rumangsa marem bisa meguru marang Dewa Ruci. Raden Werkudara merasa sangat puas berguru atau belajar dari Dewa Ruci. Ya, Dewa Ruci iku guru sejatine Werkudara. Karena Dewa Ruci itulah guru sejati atau guru sesungguhnya dari Raden Werkudara. Werkudara bali slamet lan tambah sekti. Kurawa lan Sengkuni dadi gelo. Setelah berguru dari Dewa Ruci, Werkudara pulang kembali. Dia semakin kuat dan bisa selamat dari tipu daya rencana Kurawa dan Sengkuni. Hal ini menyebabkan mereka Kurawa dan Sengkuni menjadi kecewa. Terjemahannya dapat kalian baca sendiri di slide ini. Dan juga selanjutnya. Nah, jadi cerita Goleki Gungsu Suhe Angin ini merupakan cerita tentang perjalanan Raden Werkudara atau Raden Sena dalam menimba ilmu, yang mana Raden Werkudara ini ditipu oleh gurunya yang bernama Begawan Durna dengan cara diberi tugas, yaitu yang pertama disuruh mencari susuh atau sarang angin.
Yang kedua, disuruh untuk mencari banyu panguripan atau air kehidupan yang bernama Tirta Perwitasari yang ada di tengah laut. Nah, tujuannya Begawan Durna ini menyuruh Pandawa yang di sini adalah Raden Werkudara adalah agar Raden Werkudara ini mati sesuai dengan permintaan dari muridnya yang lain, yaitu Kurawa, yang lebih disenangi, yang lebih diperhatikan oleh Begawan Durna. Tetapi sayangnya rencana dari Kurawa dan Begawan Durna gagal total karena si Raden Werkudara bisa selamat dan semakin sakti setelah berguru dengan guru sejatinya yang bernama Dewa Ruci yang ada di tengah samudera. Cerita ini diambil dari Ki Adiguna tentang kisah Dewa Ruci. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di halaman 115 sampai 118. Yang pertama, Begawan Durna iku Kurawa lan Pandawa. Begawan Durna itu siapanya Pandawa dan Kurawa tadi? A. Pendetane, B. Gurune, C. Penasehate, D. Pamane. Nomor 2, Kurawa iku anggone meguru Tadi Kurawa itu ketika belajar itu mereka bagaimana sikapnya? A. Temen banget, temen itu bersungguh-sungguh, jadi bersungguh-sungguh sekali. B. Sakgeleme itu sesuka hati mereka, kalau mau belajar ya datang, kalau tidak mau lagi malas ya tidak datang. C. Ora temen, tidak bersungguh-sungguh. D. Sak senenge, terserah mereka, sesuka hati mereka. Tadi Kurawa ketika belajar bagaimana? Nomor 3, Pandawa iku seneng meguru kanggo golek. Pandawa suka berburu untuk mencari apa dan apa? A. Ngelmu ngudi kesakten, B. Ngelmu ngudi kawruh, C. Kawruh ngudi kesakten, D. Kawruh ngudi kawruh. D. Kesakten ngudi kawruh. Tadi para Pandawa senang belajar mencari apa? Nomor 4, Kurawa anggone meguru ora temen, ora tahu. Kurawa ketika belajar mereka tidak bersungguh-sungguh, mereka tidak pernah apa tadi? A. Nindakake panggawe Allah, B. Nindakake panggawe becik, C. Nindakake dawuhe Sangkuni, D. Nindakake dawuhe gurune. Nomor 5, Pandawa anggone meguru kanthi temen, kabeh dawuhe gurune. Pandawa ketika belajar itu bersungguh-sungguh, diwujudkan dengan titik-titik melakukan perintah gurunya itu tadi mereka apakan para Pandawa? A. Menawa kelingan, B. genti-genten, C. kanthi temen, D. bareng-bareng. Tadi ajaran gurunya itu dilakukan dengan apa? Apakah menawa kelingan ketika ingat saja, atau genti-genten bergantian, hari ini dilakukan, besok tidak, atau kanthi teman dengan bersungguh-sungguh, ataupun bareng-bareng bersama-sama dengan yang lain. Selanjutnya nomor 6, Begawan Durna ora wani nyeneni Kurawa amarga Begawan Durna tidak berani memarahi Kurawa karena A. Uripe disubya-subya Kurawa, hidupnya disenang-senangkan oleh Kurawa. B. Uripe disubya-subya Pandawa, hidupnya disenang-senangkan oleh Pandawa. C. Ora wani mungsuh karo Kurawa, tidak berani bermusuhan dengan Kurawa. D. Diseneni dening Patih Sangkuni, dimarahi oleh Patih Sangkuni. Kenapa tadi Begawan Durna tidak berani memarahi Kurawa meskipun mereka salah? Nomor 7, Begawan Durna tansah marang kabeh panjaluke Kurawa. Begawan Durna ketika Kurawa meminta apa, meminta ini, meminta itu, tadi bagaimana sikapnya si Begawan Durna? Apakah A. ngandani, menasihati, apakah B. menolak, C. ngelalekake, melupakan, tidak menganggap, atau D. menurutinya perintahnya pada Kurawa?
Nomor 8. Kurawa kepengin ngarah patine Pandhawa. Ukara iku tegese padha karo kalimat Kurawa kepengin ngarah patine Pandhawa itu artinya apa? A. Kurawa kepengin dadekake Pandhawa mulya. B. Kurawa kepengin dadekake Pandhawa mukti. C. Kurawa kepengin dadekake Pandhawa sekti. D. Kurawa kepengin dadekake Pandhawa mati. Nomor 9. Lumantar Patih Sengkuni Begawan Durna dikongkon. Melalui Patih Sengkuni tadi Begawan Durna itu disuruh Kurawa untuk apa? A. Mulyaake Pandhawa. B. Nyirnakake Pandhawa. C. Nyengsarakake Pandhawa. D. Muktikake Pandhawa. Nomor 10. Bima utawa Werkudara duwe sifat. Sifat dari Bima atau Werkudara itu apa? A. Kendel lan kemaki. Kendel itu berani, kemaki itu sombong. B. Kendel lan jujur. C. Jujur lan wani berangasan. Wani berangasan itu berani tetapi arogan. C. Jujur lan bisa dipercaya. Nomor 11. Werkudara dikongkon goleki susuhe angin. Karepe biyen Werkudara disuruh untuk mencari sarang angin. Itu tujuan sebenarnya biar apa? A. Nemahi pati. B. Tambah sakti. C. Lunga adoh. D. Bisa mukti. A. Mati supaya mati. B. Supaya bertambah sakti. C. Supaya pergi jauh. D. Supaya mulia. Nomor 12. Kurawa sorak-sorak. Tembung sorak-sorak tegese A. Susah atine. B. Seneng atine. C. Sedih atine. D. Terenyuh atine. Kurawa bersorak-sorak itu karena hatinya merasa bagaimana tadi melihat Werkudara pergi mencari susuhe angin. Kemudian nomor 13. Werkudara diwenehi tugas supaya. Werkudara diberi tugas agar apa? A. Lunga menyang segara. B. Lunga luwih adoh. C. Nemokake susuhe angin. D. Nemokake banyu panguripan. A. Pergi ke segara atau laut. B. Pergi jauh. C. Menemukan sarang angin. D. Menemukan air kehidupan. Nomor 14. Werkudara ora bakal kelelep ing segara jalaran ditulungi. Raden Werkudara tidak akan tenggelam ke dalam lautan karena tadi ditolong oleh siapa? A. Begawan Durna. B. Begawan Maenaka. C. Patih Sengkuni. D. Dewa Ruci. Tadi yang menolong Werkudara yang berbentuk gunung itu siapa? Nomor 15. Ing tengahe segara Werkudara ketemu karo. Ketika Werkudara sampai di tengah laut, dia bertemu dengan siapa tadi? A. Begawan Durna. B. Begawan Maenaka. C. Patih Sengkuni. D. Dewa Ruci. 16. Begawan Maenaka iku sedulure Werkudara tunggal dayu awujud. Begawan Maenaka itu bentuknya tadi apa? Rupanya itu berbentuk apa? A. Segara. B. Angin. C. Gunung. D. Gajah. 17. Werkudara diwejang ngelmu lan kawruh ana ing. Jadi ketika di tengah laut Werkudara bertemu dengan Dewa Ruci. Lah oleh Dewa Ruci Werkudara diajari ilmu dan kesaktian itu di mana? A. Saat tengah-tengahe segara, di tengah-tengah segara. B. Njero kupinge Dewa Ruci, di dalam telinganya Dewa Ruci. C. Dasare segara sing njero, di dasar laut yang terdalam. D. Njero gua satengahe segara, di dalam gua di tengah laut. Nomor 18. Dewa Ruci itu dewa kang wujude. Dewa Ruci itu tadi rupanya digambarkan seperti apa? A. Padha Maenaka gedene sak kepel. Mirip Maenaka tapi ukurannya hanya sekepalan tangan. B. Padha Werkudara gedene sak kepel. Mirip Werkudara tetapi ukurannya sekepalan tangan. C. Padha Durna gedene sekepel. Mirip Durna ukurannya sekepalan tangan. Atau D. Padha Sengkuni gedene sakepel. Mirip Sengkuni yang tetapi sekepalan tangan. 19. Werkudara bali selamat lan tambah sekti. Kurawa lan Sengkuni ketika melihat Werkudara pulang dengan selamat dan semakin sakti, bagaimana perasaan dari Kurawa dan Sengkuni?
A seneng, B susah, C trenyuh, D gelo. 20. Pandhawa iku cacahe ana 5 lanang kabeh. Kurawa cacahe ana. Jumlah dari Kurawa itu ada berapa orang? A 100, B 50, C 25, D 10. Itu adalah soal-soal pilihan ganda. Nah sekarang soal yang B isian. Nomor 1. Werkudara uga duwe jeneng liya yaiku nama lain dari Raden Werkudara itu Raden siapa dan siapa. Tadi di bacaan ada 2. Nomor 2. Sing nulungi Werkudara nalika ana ing segara yaiku siapa yang menolong Raden Werkudara ketika dia ada di tengah laut supaya tidak tenggelam, itu tadi siapa yang menolongnya. Nomor 3. Dewa Ruci itu guru Werkudara. Dewa Ruci itu guru yang bagaimana bagi Pandawa atau bagi Werkudara. Nomor 4. Kurawa ngarah Pandawa. Kurawa itu dalam cerita tadi menginginkan apa dari Pandawa supaya Pandawa apa. 5. Ing satengahing segara Werkudara ketemu karo di tengah-tengah laut tadi Werkudara bertemu dengan siapa. Nomor 6. Werkudara dilebokake ing jero Dewa Ruci. Raden Werkudara tadi dimasukkan kemana oleh Dewa Ruci. 7. Werkudara bisa mulih kanthi selamat. Kurawa lan Sengkuni atine tadi Raden Werkudara berhasil pulang dengan selamat dan semakin kuat. Hal ini menyebabkan Kurawa dan Sengkuni merasa apa? 8. Kurawa anggone meguru ora. Kurawa ketika belajar itu mereka itu tidak apa. 9. Pandawa senang meguru golek ngudi . Para Pandawa ini senang berguru, mereka mencari apa dan apa. 10. Werkudara dikongkon Begawan Durna golek karo . Werkudara tadi diperintahkan oleh Begawan Durna untuk mencari apa dan apa. Ada 2 tadi di bacaan. Kalian jawab soal-soal pilihan ganda dan isian ini di buku tulis kalian. Kalau masih kurang paham, dapat kalian putar kembali tayangan ini atau dapat kalian baca di bacaan yang ada di buku paket. Baik, sampai di sini dapat dipahami ya. Sekarang mari kita periksa jawabannya. Dapat kalian lihat di layar. Nah, ini jawaban untuk pilihan ganda Romawi 1 atau yang A. 1 sampai 20. Bagaimana? Benar berapa atau salah berapa? Nah, sekarang untuk yang isian singkat. Yang B nomor 1 sampai 10. Ini jawabannya. Nah, inilah cerita dari goleki susuhe angin. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.